Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Malam ini kembali bertemu dengan saya Al-Fakir Budi Ari, dan malam ini Masya Allah saya bersama seseorang, beliau juga adalah salah satu guru saya di Majelis Rasulullah SAW yang sudah saya tunggu-tunggu ini kehadiran beliau ini. Sebelum saya mulai, saya ingin menyampaikan sedikit firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastabiqul khairat", berlomba-lombalah dalam kebaikan, dan mengingatkan adalah salah satu kebaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini saya kedatangan Al-Ustadz Muhammad Hasbullah. Beliau adalah salah satu guru kami yang mengajarkan kami berbagai macam pengetahuan tentang agama di Majelis Rasulullah SAW, dan beliau juga memiliki majelis setiap malam Rabu di Masjid At-Taqwa Sesulu. Sebelumnya gimana kabarnya Ustadz? Sehat Ustadz? Alhamdulillah guru sehat. Masya Allah. Berkah doanya pian juga ini. Masya Allah. Amin amin amin. Jadi sebelum saya mulai, saya ingin bercerita dulu ini Ustadz, tentang pengalaman saya. Saya ini kan suka memposting sesuatu di media sosial, terus saya memberi caption, mudah-mudahan dengan berkah Nabi Muhammad SAW dan ahlul baitnya, kita semua diselamatkan di dunia dan di akhirat. Nah, ketika kata-kata ahlul bait ini, ada salah seorang teman saya menanyakan apa itu ahlul bait. Mungkin malam ini saya ingin meminta penjelasan dari Al-Ustadz Muhammad Hasbullah untuk menjelaskan hakikat ahlul bait itu sebenarnya apa sih Ustadz? Fadal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Allahumma shalli wa sallim wa barik wa ala alihi Muhammad. Terima kasih Guru Budi. Ketika kita berbicara mengenai ahlul bait, sebenarnya ini pembicaraan yang sangat berbobot ya. Ketika di sekarang ini ahlul bait itu kalau kita sebutkan, maka identik langsung menjurus kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa ala alihi. Walaupun ahlul bait, sebenarnya ahlul bait ini kalau diterjemah adalah anggota keluarga. Masya Allah. Anggota keluarga itu ahlul bait. Jadi ketika saya punya keluarga, pian punya keluarga di rumah, yaitu ahlul bait pian. Keluarga saya ya ahlul bait saya. Tapi ahlul bait ini sudah menjadi sebuah istilah dalam dunia Islam. Ketika disebutkan ahlul bait, maka disandarkan kepada Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa ala alihi. Dan mengenai pembahasan ahlul bait, ulama memang berbeda pendapat. Cuman yang lebih masyhur, ahlul bait itu adalah semua keluarga Rasulullah SAW. Dan hingga saat ini ahlul bait itu yang masih ada di sekitar kita adalah beliau-beliau yang memiliki keturunan yang sambung kepada Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa ala alihi. Itulah ahlul bait. Dan ketika ditanyakan bagaimana hakikat kemuliaan ahlul bait sendiri, ya kalau bicara hakikat, ahlul bait itu bagian dari Rasulullah SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa ala alihi. Ditanyakan kemuliaan ahlul bait, kita melihat kemuliaan Rasulullah SAW di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita memahami kemuliaan Rasulullah SAW, disitulah kemuliaan ahlul bait berada. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Jadi seperti itu. Berarti secara tidak langsung mungkin yang lebih familiar di sekeliling kita ini yang biasa kita kenal dengan habaib atau syarifah, mungkin begitu Ustaz? Habaib atau habib dan syarifah itu bagian dari ahlul bait Rasulullah SAW. Beliau semua bagian dari Rasulullah SAW. Cuman kalau di dunia Islam, habaib, syarifah ini yang masyhur sebutan di sekeliling kita, utamanya di negara Indonesia ya. Dan di negara mungkin di Yaman ya, di Hadramut, habaib sebutannya dan syarifah. Cuman kalau umumnya ahlul bait atau keturunan Rasulullah SAW ini disebut syarif dan disebut sayyid. Sayyid dan syarif adalah sebutan atau
gelar bagi para keturunan Rasulullah SAW di awal-awal Islam itu ada. Ini di dalam perjalanannya sebutan bagi Syarif dan Sayyid ini berkembang. Ada yang menyebut sebagai imam, Imam Ja'far As-Shadiq, Imam Zainal Abidin, Imam Muhammad Al-Bakir. Itu beliau-beliau semua disebut imam, namun tidak melepas gelar Sayyid dan Syarif dari beliau-beliau semua sebagai keturunan Rasulullah SAW. Allahumma sholli wa sallim. Mengapa disebut imam? Imam itu identik sebagai pemimpin. Jadi para ulama-ulama dan orang-orang Islam di zaman beliau-beliau menyebut mereka imam karena mereka menjadi pemimpin bagi kalangan umat Islam di zamannya. Sebutan imam pun akan berkembang nanti menjadi sebutan syekh. Syekh atau dengan arti guru besar, orang yang betul-betul paham masalah agama. Seperti yang sudah sering kita dengar, Syekh Abu Bakar bin Salim, Syekh Abu Bakar As-Sakron, ya, pengarang wirid As-Sakron. Dan mengenai sebutan Habib itu baru terjadi atau baru disandang pertama kali yang menyandang gelar Habib adalah Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas yang masyhur sebagai pengarang Rotibul Attas. Rotibul Attas, ya. Kenapa kok disebut Habib beliau, dipanggil Habib? Karena beliau ini salah satu dari karomah beliau. Setiap orang yang bertemu dengan beliau akan langsung memiliki kecintaan yang luar tinggi, biasa, yang luar biasa kepada beliau ini. Makanya orang-orang atau umat-umat dan jamaah-jamaah beliau memanggilnya Habib atau orang yang dicintai. Nah, disinilah bermula sebutan Habib itu sebagai keturunan Rasulullah SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, pengarang kitab Rotibul Haddad. Hingga saat ini sebutan bagi keturunan Rasulullah atau Ahlul Bait yang masyhur di Indonesia disebut dengan Habib atau Syarifah. Seperti itu. Masya Allah, luar biasa. Jadi untuk yang bertanya-tanya Ahlul Bait itu siapa, mungkin sudah dijelaskan oleh beliau Al-Ustadz Muhammad Hasbullah secara jelas, sehingga tidak bertanya-tanya lagi. Kemudian seperti kita ketahui, Ahlul Bait ini adalah keturunan Rasulullah SAW, Ustaz. Tentunya Rasulullah SAW ini kan manusia yang sangat mulia, Ustaz. Kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu memiliki keturunan. Nah, yang jadi pertanyaan, adab-adab kita, Ustaz, ketika bertemu dengan para anak cucu keturunan Rasulullah itu seperti apa, Ustaz? Mungkin Fadhal, Ustaz. Masya Allah, ini pertanyaan yang sangat berbobot dan yang sangat penting untuk kita sampaikan dan untuk diketahui oleh utamanya umat-umat Islam yang dimanapun berada. Sebenarnya beradab kepada Ahlul Bait ini, kalau kita sambungkan kepada Rasulullah Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, sama seperti cara kita beradab kepada Rasulullah SAW. Kalau ditanya mengenai cara kita beradab kepada Ahlul Bait, sebaiknya yang paling baik kita contoh adalah cara para sahabat-sahabat Nabi beradab kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Jadi diceritakan bahwa tidak ada cinta yang paling tinggi dari umat-umat Rasulullah SAW kepada Rasulullah SAW kecuali cintanya para sahabat kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang paling menjaga adab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali para sahabat-sahabatnya, hingga sahabat-sahabat Rasulullah mendapatkan kedudukan yang spesial di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga bagi kita-kita yang sekarang ini yang tidak disebut sebagai sahabat dan tidak pernah bertemu dengan baginda Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Namun kita masih memiliki kesempatan untuk berbakti, untuk menunjukkan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan cara memperbaiki atau dengan cara menjalin hubungan yang sangat baik kepada keturunan-keturunannya.
Dalam sebuah sabdanya Rasulullah menyampaikan, barang siapa yang pengen mendapatkan syafaat di hari kiamat dari tanganku sendiri, maka falyasil ahla baiti wa yudkhilil surur alaihim. Maka jadilah hubungan yang baik kepada keluargaku, kepada keturunan-keturunanku, dan idkhalus surur, masukkanlah atau bahagiakanlah hati mereka. Ini aku akan memberikan jaminan kepada mereka untuk mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Dari dua poin ini Rasulullah mengajarkan kita cara beradab kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Adab yang pertama, jalin hubungan yang baik, jangan menyakiti, kita muliakan. Dan yang kedua, berusaha semampu kita untuk menyenangkan hati mereka. Insyaallah. Alhamdulillah sudah dijelaskan juga oleh Al-Ustaz Ahmad Hasbullah adab-adab kita kepada anak cucu keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebelum saya tutup, mudah-mudahan untuk yang menonton video ini bisa memahami apa yang dijelaskan oleh Al-Ustaz Muhammad Hasbullah. Dan mungkin satu pesan saya, kalau tidak bisa menjadi pencipta, janganlah menjadi pembenci. Mungkin itu saja Ustadz. Ada yang pengen saya sampaikan. Iya, mau. Fadal Ustadz, fadal. Mohon maaf sebelum ditutup. Fadal. Mengenai menghormati dan mencintai keturunan Nabi Muhammad SAW, utamanya di zaman yang sekarang ini, ya, Ustadz, yang terlalu banyak fitnah zaman. Dan banyak yang mengkapling-kaplingkan cinta mereka. Masya Allah. Ketika mereka ketemu dengan sesuatu yang cocok dengan pemikiran dan cocok dengan hati mereka, mereka katakan cinta yang setinggi-tingginya. Namun ketika pemikiran mereka tidak cocok dengan pemikiran seorang keturunan Nabi, maka mereka akan berbalik menjadi benci. Masya Allah. Sebenarnya ini yang perlu kita tekankan. Di zaman yang penuh fitnah ini, kita tanamkan kepada diri kita bahwa perintah untuk mencintai dan menghormati keluarga atau keturunan Nabi Muhammad SAW itu tanpa pandang bulu. Tanpa pandang bulu. Ya. Jadi kita tidak melihat bagaimana Ahlul Bait itu berbuat dalam kesehariannya. Kita tidak melihat bagaimana status sosialnya, bagaimana mereka memberikan pemikiran-pemikiran kepada kita, baik yang bisa kita terima atau tidak. Namun yang kita lihat adalah bahwa di dalam diri mereka ada darah Nabi Muhammad SAW, dan itu yang mewajibkan kita untuk memuliakan mereka. Bukan karena kealiman mereka lalu kita hormat, lalu kepada yang tidak alim kita tidak hormat. Bukan karena kepada mereka yang kita lihat baik lalu kita muliakan, terus yang kita lihat dengan mata dohir kita tidak baik lalu kita merendahkan. Ini yang banyak terjadi, namun itu semua adalah merupakan kekeliruan bagi kita. Jadi semua kita pandang mereka adalah keturunan Nabi, semua kita pandang mereka adalah darah daging Nabi Muhammad SAW, dan semua kita cintai dan kita muliakan tanpa melihat status mereka masing-masing. Seperti itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mungkin sedikit Ustadz mengutip dari perkataan Mbah Maimun, Ustadz, ya. Ya. Jadi kalau memandang anak cucu Rasulullah itu jangan memandang yang alim, karena ketika kita memandang yang alim saja kita akan merendahkan yang tidak alim. Ya, benar. Jadi kita memandang beliau-beliau semua itu karena di dalam diri beliau ada mengalir darah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin seperti itu, Ustaz. Betul. Masya Allah. Di dalam diri mereka ada darah suci Nabi Muhammad SAW yang mewajibkan kita untuk memperlakukan mereka sama seperti kita memperlakukan datuknya. Masya Allah. Sebenarnya banyak ini, Ustaz, yang ingin saya tanyakan karena ini pembicaraan menarik sekali. Benar. Cuman waktu sepertinya yang tidak memungkinkan. Sebelum saya tutup, saya iklan dulu.
Jadi buat pemirsa di rumah, saya sedikit mengingat perkataan Abah Guru Sekumpul. Beliau pernah mengatakan, kita setiap umat muslim wajib memiliki yang namanya kitab hadis keluarga Nabi Muhammad SAW. Mungkin untuk yang berminat bisa memesan kepada Guru Fajru, ini nomornya. Dan juga kitab kewajiban mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW. Mungkin terima kasih Ustaz atas waktunya. Buat penonton yang di rumah, minta doanya semoga beliau dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala macam urusannya, baik itu urusan dunia lebih-lebih urusan akhirat. Amin. Terima kasih banyak atas waktunya Ustaz. Sebelum saya tutup, saya mohon maaf bila ada perkataan saya yang salah. Itu murni datangnya dari saya, dan bila ada yang benar itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.